Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku tuh mau ngebahas mengenai beta, khususnya beta di instrumen investasi. Mulai dari pengertiannya, contohnya, cara membaca, dan menganalisis dari beta tersebut. Kenapa sih kalau kita mau investasi harus ngeliat nih, kira-kira betanya itu berapa? Mulai dari pengertian, beta itu adalah ukuran resiko suatu instrumen investasi. Nilai beta itu mencerminkan resiko pasar dari naik turunnya atau biasanya kita itu sebutnya fluktuasi nilai tersebut. Resiko pasar itu apa sih? Resiko pasar merupakan suatu resiko yang tidak bisa dihindari atau dihilangkan karena resikonya itu berasal dari pergerakan pasar. Nah, contohnya nih, misalnya beta di saham. Jadi, beta dihitung untuk mengukur resiko pasar terhadap indeks saham. Misalnya nih, kita ingin ngebandingin return saham Astra Internasional dengan returnnya IHSG. Maka, dengan adanya beta saham, bisa ngukur sensitivitas saham Astra terhadap pergerakan IHSG. Jadi, apakah Astra Internasional pergerakan harganya itu cenderung mengikuti IHSG banget gitu ataupun berlawanan dengan IHSG? Biasanya istilahnya itu seperti beta kurang dari 1, beta di atas 1, ataupun bisa jadi beta saham negatif. Kalau beta saham kurang dari 1, artinya sensitivitas harga saham terhadap IHSG itu cenderung kecil. Misalnya nih, saham A aja ya, betanya itu 0,61. Artinya, fluktuatif harga saham adalah 61% dari IHSG. Artinya, kalau IHSG-nya naik sebesar 0,5%, maka harga saham akan naik sebesar 0,305%. Nah, dari mana sih hitungannya? 0,61 yang betanya tadi dikali 0,5 yang naik IHSG-nya gitu kan. Jadi, si saham A berpeluang akan naiknya 0,305%. Sebaliknya, jika IHSG-nya turun sebesar 0,5%, maka saham A akan turun sebesar kurang lebihnya 0,305%. Kalau beta saham di atas 1, artinya sensitivitas saham tersebut itu berada di atas pergerakan IHSG. Contohnya, apabila suatu saham memiliki beta sebesar 3, jika IHSG-nya naik sebesar 1%, maka harga saham akan naik sebesar 3%. Jadi 3 nih betanya dikali sama kenaikan IHSG-nya 1. Namun, jika IHSG turun sebesar 1%, sahamnya tuh kemungkinan bakalan turunnya juga lebih besar lagi ya. Naiknya ada potensi 3%, begitupun sama penurunannya. Jadi bakalan jauh lebih besar juga gitu. Artinya kalau kalian mau beli saham yang betanya di atas 1, hati-hati karena sensitivitasnya itu sama IHSG bisa dibilang cenderung tinggi. Bisa dibilang resikonya juga tinggi ya teman-teman. Beta saham negatif. Artinya perbandingan terbalik dengan IHSG. Contoh nih, jika IHSG-nya sedang turun, maka harga saham justru akan naik dan juga sebaliknya. Nah, jadi misalnya sekarang IHSG-nya lebih sering di tahun ini bergeraknya minus gitu. Mungkin kalian bisa membeli saham-saham yang mempunyai beta negatif gitu. Kalau misalnya kalian beli beta yang di atas 1, bisa dibilang resikonya makin tinggi gitu. Nah, kalau misalnya betanya di atas 1, contohnya aja betanya tadi 3 kan, terus IHSG-nya turun 1%. Nah, saham yang kita punya bisa turunnya 3%. Tapi high risk high return ya teman-teman. Kalau kalian yang risikonya tinggi, mungkin kalian bisa mencari beta saham yang di atas 1.
Nah, biasanya buat saham-saham yang dikategorikan blue chip, betanya tuh kurang dari 1 atau yang sensitivitasnya itu kecil. Nah, mungkin sekian teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. See you next time.